Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana, channel yang membahas teori dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, sehingga akhirnya diharapkan, setidaknya saya mengharapkan, ini lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Oke, hari ini kita membahas manajemen sumber daya manusia, tapi kebetulan yang dibahas adalah manajemen sumber daya manusia yang dipakai pada perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan yang karyawannya ditempatkan di negara lain. Nah, kita bicarakan di sini adalah khususnya pada kompensasi. Jadi begini, dalam permasalahan manajemen sumber daya internasional atau beberapa karyawan ditempatkan di negara lain, ada satu hal yang agak-agak sedikit sensitif, yaitu kompensasi. Nah, tugas dari manajemen sumber daya manusia salah satunya adalah memberikan penghargaan atau balas jasa dari perusahaan kepada karyawannya karena karyawannya sudah memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan, gitu ya. Kita sebutnya sebagai kompensasi, bahasa awamnya itu gaji atau upah, gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan ini, karena ini merupakan bagian penting dalam hubungan antara karyawan dengan perusahaan, maka manajemen harus bisa membuat sebuah paket yang cukup adil, yang cukup menarik, gitu ya, dan juga kompetitif. Karena biasanya orang yang ditempatkan di negara lain itu biasanya adalah orang yang memiliki keahlian lebih dibandingkan yang lain. Jadi harus harus kompetitif sehingga akhirnya nanti kan nggak dibajak, gitu ya. Sehingga akhirnya orang yang tadi ditempatkan di negara lain itu mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya, sesuai dengan skillnya, sesuai juga dengan resiko-resiko yang dihadapi. Karena biasanya kalau misalnya karyawan ditempatkan di negara lain, itu dalam jangka panjang dan biasanya harus meninggalkan keluarganya atau mungkin kalau misalnya keluarga yang dibawa, manajemen juga harus memikirkan bagaimana biaya hidup keluarganya. Jadi memang ini agak ngejelimet gitu ya, karena sekali lagi bukan cuma permasalahan bedanya negara, tapi juga ada permasalahan-permasalahan yang lain dan ini mungkin yang kita bahas. Beberapa di antaranya yang mungkin menjadi masalah di dalam hal ini adalah adanya perbedaan biaya hidup dari satu negara dengan negara lain. Ya, seperti kita tahu bahwa satu negara dengan negara yang lain itu mempunyai pola atau punya sistem ekonomi yang berbeda-beda, gitu ya. Punya kemampuan untuk menghidupi diri mereka sendiri atau enggak, itu kan standarnya beda-beda, kemampuannya berbeda. Kemampuan yang berbeda-beda ini membuat yang namanya biaya hidup juga berbeda-beda, gitu ya. Misalnya negara-negara kaya, gitu ya, mereka memberikan beberapa tunjangan kepada warga negaranya, tapi bukan warga negara asing, sehingga nanti kan ada beban tambahan lebih besar lagi. Lalu juga di beberapa negara tertentu juga memberikan peraturan pajak yang lebih kompleks dibandingkan negara yang lain. Misalnya ada pengenaan pajak yang berulang-ulang atau mungkin ada beberapa negara yang memberikan keleluasaan atau memberikan tarif pajak yang kecil. Nah, ini juga menjadikan permasalahan dalam perhitungan atau setidaknya nanti dalam pengambilan keputusan berapa kompensasi yang layak diberikan kepada karyawan yang ditempatkan di negara lain, gitu ya. Kita bahas satu dulu nih, perbedaan biaya hidup. Nah, perbedaan biaya hidup ini sekali lagi sering sekali jadi permasalahan penting, permasalahan cukup krusial, karena sekali lagi tidak semua negara mempunyai kemampuan ekonomi yang sama, gitu ya. Misalnya yang sederhana deh, Indonesia dengan Malaysia juga udah beda, Indonesia dengan Timor Leste juga udah beda, sehingga akhirnya nanti biaya hidupnya juga beda. Apalagi kalau misalnya Indonesia dibandingkan atau disandingkan gitu, misalnya orang-orang Indonesia ditempatkan atau bekerja di negara Eropa gitu atau di negara Amerika atau di negara yang memiliki tingkat ekonomi lebih bagus, misalnya di Timur Tengah. Itu juga akan mengakibatkan tadi biaya hidupnya juga semakin besar gitu ya. Seperti contoh kalau misalnya ada orang Indonesia yang ditempatkan di Tokyo, itu biaya sewa rumah, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya orang Jepang yang ditempatkan di Indonesia. Gitu loh. Gaji mereka itu kemungkinan besar akan tercukupi gitu loh. Kenapa? Karena biaya hidup di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan di Jepang. Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya ada
karyawan atau mungkin pekerja dari Eropa yang bekerja di Asia gitu ya, itu mereka akan memiliki keleluasaan. Kenapa? Karena biasanya gaji mereka lebih besar dibandingkan orang-orang Asia gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan. Kalau misalnya penempatannya dari negara kaya ke negara maju, negara kaya ke negara miskin atau negara berkembang, nggak masalah biasanya. Mereka malah punya sisa uang untuk bisa ditabung. Gitu. Tapi masalahnya gimana kalau misalnya negara kecil atau negara miskin atau negara berkembang bekerja di negara kaya? Ini jadi masalah. Jadi perbedaan biaya hidup itu penting untuk dipertimbangkan atau dipikirkan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manajemen dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah memberikan cost of living allowance atau COLA, bertujuannya adalah untuk memberikan tambahan. Jadi ini bukannya gaji yang dinaikin, tapi ada tunjangan, tunjangan cost of living atau tunjangan dari biaya hidup gitu ya, untuk mengimbangi gitu ya biaya hidup yang harus ditanggung. Misalnya kalau di Indonesia itu biaya hidup per harinya misalnya 100.000 gitu ya rupiah, tapi kalau misalnya di negara lain misalnya di Malaysia itu di 200.000, berarti harus ada tambahan biaya hidupnya, namanya cost of living allowance. Jadi ini bentuknya tunjangan, jadi tambahan, bukan masuk ke dalam komponen gaji, beda itu ya. Lalu berikutnya adalah housing allowance. Di sini adalah tunjangan untuk sewa atau kontrak gitu ya, kontrak rumah gitu ya, atau sewa apartemen gitu ya di negara tujuan. Nah, ini sekali lagi misalnya kalau di negara tersebut biaya hidup untuk pengeluaran perumahan itu lebih tinggi dibandingkan negara asalnya gitu ya. Lalu berikutnya adalah hardship allowance. Di sini kompensasi tambahan jika para ekspatriat atau orang yang bekerja di negara lain itu ditempatkan dalam kondisi hidup yang sulit. Misalnya ditempatkan di Afrika gitu, misalnya orang Indonesia ditempatkan di Afrika. Itu agak sedikit ada perbedaan fasilitas lah gitu ya. Biasanya di Indonesia ada, di sana nggak ada, atau mungkin kalau misalnya ada karyawan yang awalnya bekerja di office, di kantor pusat, lalu ditempatkan di daerah gitu ya, atau di kilang minyak Kapas Pantai, itu kan mempunyai tingkat keamanan fasilitas yang memang agak-agak berbeda. Jadi harus mendapatkan tunjangan ini. Jadi ini bentuknya seperti tunjangan-tunjangan yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan atau setidaknya memberikan sedikit dalam tanda petik kepantasan gitu ya pada karyawan yang bekerja di tempat yang biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan negara asal. Ya, ini beberapa solusi. Tentunya ada lagi yang lain, tapi saya hanya menyantumkan 3 solusi. Tapi juga ada juga masalah yang kedua gitu yang tadi saya sampaikan, ada 2 gitu yang ingin dibahas karena adalah yang kedua adalah kompleksitas pajak atau taxation complexity. Jadi taxation complexity adalah sebuah kerumitan gitu ya, kompleksitas atau keberagaman pajak yang harus dibayar. Karena biasanya kalau karyawan yang ditempatkan negara asing itu biasanya bayar pajak 2 kali. Pajak di negara asalnya dia harus bayar pajak gitu ya. Seperti kita warga negara Indonesia harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Lalu yang kedua adalah pajak di mana karyawan itu ditempatkan. Gitu. Jadi ada 2 kali pengenaan pajak. Nah, ini sekali lagi tentunya akan memberatkan karyawan yang ditempatkan di negara asing gitu. Udah biaya hidupnya mungkin lebih mahal, kena pajaknya 2 kali, dan ini sekali lagi membuat karyawan tersebut tentunya akan berpikir ulang gitu loh. Kenapa udah ditempatin di negara yang lebih susah hidupnya, bayar pajaknya 2 kali gitu. Ini jadi masalah. Nah, untuk menghindari ini atau menyelesaikan masalah ini, ada solusi yang bisa dilakukan oleh para manajerial. Yang pertama adalah adanya tax equalization. Sini perusahaan menanggung selisih pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya pajak yang harus dibayar misalnya 10%, tapi karena dia dikenakan 2 kali, 2 kali 10 berarti misalnya jadi 20%. Nah, selisihnya ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Jadi ini pertama
tax equalization. Lalu berikutnya ada tax protection. Di sini perusahaan menjamin karyawan tidak membayar lebih dari pajak di negara asalnya. Jadi di negara tujuan itu ditanggung oleh pemberi pekerjaan. Jadi tax protection. Jadi dia nggak usah mikirin lagi masalah pajak di luar negeri. Kalau yang pertama itu selisihnya, gitu ya. Tapi kalau yang kedua langsung dihandle pajak di negara tujuan tuh dibebaskan oleh perusahaan. Lalu berikutnya adalah perusahaan meminta bantuan dari konsultan pajak internasional, gitu ya. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan konsultasi atau kepastian hukum dan meminimalisasi beban pajak karyawan, gitu ya. Ini sekali lagi tentunya berhubungan dengan hukum, berarti kita juga harus bisa melihat ini penyelesaiannya dari sudut pandang hukum yang baik dan benar. Tentunya sekali lagi hukum kan beda-beda setiap negara, jadi harus dipikirkan ini juga. Nah, ini adalah beberapa masalah yang biasa timbul gitu ya, dalam permasalahan kompensasi. Beban hidupnya beda gitu, lalu pajaknya juga pengenaannya juga mungkin akan beda juga. Nah, ini sekali lagi harus difikirkan gitu ya, sehingga akhirnya juga harus bisa memberikan keseimbangan pada karyawan. Dan ini tentunya juga berhubungan juga dengan beberapa pertimbangan yang lain. Misalnya kalau misalnya saya bilang tadi di awal, kalau ada karyawan yang bawa keluarganya, nah ini juga harus dipikirin masalah keluarganya, gitu ya. Seperti contoh, kalau misalnya orang Indonesia dipindahkan misalnya atau ditugaskan di Malaysia gitu ya, berarti kita harus mikirin gimana biaya hidup anak-anaknya gitu ya, sekolahnya dan seterusnya, fasilitas perumahan dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga harus dipikirin juga kalau misalnya ada mudik tahunan, misalnya tahun baru atau mungkin Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Kita juga harus tahu juga bahwa di negara tujuan juga punya budaya juga. Gimana kalau Idul Fitri di negara tujuan dan seterusnya gitu ya. Lalu juga adanya beberapa kepatuhan hukum terhadap ketenaga kerjaan di negara tujuan. Misalnya kalau di Indonesia itu harus ada UMR, gitu ya, UMK harus dipikirin juga tuh. Lalu pesangon dan seterusnya, gitu ya. Kalau ada tunjangan-tunjangan dan seterusnya. Dan sekali lagi, ini harus kompetitif, gitu. Saya bilang tadi di awal, bukan cuma menarik, bukan cuma adil, tapi juga harus kompetitif. Kenapa? Karena ada standar hidup dari beberapa industri gitu ya. Misalnya di Qatar atau di negara-negara Timur Tengah gitu ya, untuk karyawan yang bekerja di industri perminyakan gitu ya, itu biasanya mereka mendapatkan beberapa tunjangan yang dianggap wajar untuk wilayah tersebut. Misalnya tunjangan perumahan, transportasi, tunjangan keluarga dan sebagainya. Jadinya memang ini harus diikutin. Jadi kalau misalnya uh, Indonesia bekerja sama dengan negara Timur Tengah di Timur Tengah dan kita menempatkan karyawan di sana, berarti kita harus mengikuti aturan yang ada di sana atau kelayakan pada industri tersebut. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang tidak banyak dibahas atau diulas atau mungkin dijadikan bahan untuk diskusi pada manajemen sumber daya manusia yang sifatnya domestik atau lokal gitu. Kita nggak ngomongin ini kalau misalnya kita ngomongin karyawan di dalam negara yang sama. Jadi karyawan Indonesia bekerja di Indonesia ini nggak dipikirin. Kenapa? Karena ini menggunakan hukum yang sama, menggunakan azas kelayakan yang pada umumnya. Tapi beda kasusnya kalau misalnya di karyawan yang bekerja di tempat lain atau di negara lain. Gitu. Ini sekali lagi hanya gambaran aja mengenai apa yang terjadi pada manajemen sumber daya manusia yang terjadi apabila kita berhubungan dengan negara lain. Kita menempatkan karyawan di negara lain atau mungkin negara lain ada yang menempatkan karyawannya di perusahaan kita atau kita mengambil atau kita meng-hire gitu ya karyawan expert dari negara lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di kantor kita gitu. Jadi sekali lagi ini hanya ulasan sekilas saja gitu ya, hanya membuka wacana aja karena sebenarnya ini agak lebih kompleks lagi dari yang saya bicarakan. Ya, silakan nanti lihat lagi bukunya, lihat lagi referensi-referensi yang ada di internet, gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambar yang lebih utuh dari ini. Oke,
Gitu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya, atas kunjungannya, saya pamit, sehat-sehat semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya, terima kasih.